Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Haryono SPD, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25011717124. Pada hari ini, Senin 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 1 Curug Sewu pada kelas 6 dengan tema Hukum Halal dan Haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Mari hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa duduk kembali. Berulangi salamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih lemes sekali ya. Sebelum nanti kita masuk ke materi, sebelum nanti kita belajar, kita harus fokus, harus semangat. Nanti kalau Pak Har memberikan salam semangat pagi, berarti kalian menjawab ya. Siap? Seperti biasanya, siap ya? Siap. Oke. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Yes. Oke, tepuk tangan. Sudah semangat ya? Sudah sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, nanti Pak Har akan mengaksen kalian tidak seperti biasanya. Yaitu kalau biasanya paling kalau dipanggil contoh apa Rizky hadir gitu toh. Akan tetapi sekarang kalian menjawabnya hadirnya diganti dengan makanan favorit kalian, contohnya apa Rizky soto gitu. Siap ya? Paham? Oke. Coba dari absen yang pertama, Atta Rizky soto. Oke. Danisa rendang. Afifah oke. Ivan Kurnian Cilung. Kevin Junior bakso. Raditya sakit? Sudah ada izinnya? Sudah. Oke, kita lanjut dulu. Marsha Lutfi sop. Muhammad Rizky somai. Olivia mie ayam. Raisa Kilam oke. Sabrina nasi goreng. Yuan martabak manis. Rafa ayam goreng. Yang terakhir Billy kebab. Oke, berarti yang tidak berangkat cuma Mas Radit ya. Semoga Mas Radit cepat diberi kesehatan, diberi kesembuhan. Amin Allahumma amin. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Untuk kalian silahkan berdiri dulu.
ke materi, Pak Har berharap semuanya kita bisa bekerja sama, nanti kita bisa untuk saling tolong menolong. Ini sudah terbagi ada 3 kelompok. Nah, jadi nanti kalian bisa aktif, bisa seandainya ada yang kurang paham bisa tanyakan ke Pak Har, kurang paham lagi kok malu tanya sama Pak Har, bisa tanyakan ke teman kalian. Paham ya? Itu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu halal dan haram, apa itu dasar hukum halal dan haram. Jadi kalian biar paham, biar mengingat lagi. Coba Pak Har akan tanyakan dulu, nanti dijawab satu anak. Coba, apa pengertian dari halal? Coba Mbak Sabrina. Pengertian halal yang boleh dimakan, diminum maupun dilakukan. Benar? Tepuk tangan dulu. Jadi pengertian halal itu yang boleh dimakan, boleh diminum, dan boleh dilakukan. Jadi halal itu bukan hanya tentang makanan ataupun minuman, akan tetapi tentang perilaku, tentang kegiatan juga. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu apa itu pengertian dari halal. Selanjutnya nanti pengertian haram dari cowok. Siapa yang bisa menjawab? Oh, Mas Billy. Oke? Pengertian haram tidak boleh dimakan, diminum maupun dilakukan. Benar? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi pengertian haram itu lawan kata dari pengertian halal. Kalau tadi pengertian halal itu boleh dimakan, boleh diminum, boleh dilakukan. Kalau pengertian haram berarti yang tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, apapun dilakukan. Oke, selanjutnya berarti nanti Pak Har berharap pelajaran hari ini kalian bisa mengetahui, bisa membedakan, bisa memilah dan memilih makanan, minuman atau perbuatan yang halal ataupun diharamkan dalam agama Islam gitu. Nah, selain kalian mengetahui halal dan haramnya, tadi sudah ya. Setelah kalian mengetahui, berarti kalian juga tahu alasannya, bukan hanya bilang oh ini haram, oh ini halal, akan tetapi tidak tahu alasannya. Contoh, hewan yang dihalalkan ada sapi. Sapi itu halal atau haram? Halal. Alasannya berarti diperbolehkan dimakan dalam agama Islam. Selanjutnya bakwan. Bakwan berarti halal atau haram? Halal. Alasannya apa? Terbuat dari tepung. Tepung itu berarti halal di dalam Islam. Nah, itu berarti tujuan pembelajaran pada hari ini kalian mengetahui dasar hukumnya, kalian mengetahui sebab-sebab halal dan haramnya. Berarti mengetahui alasan-alasan dihalalkan maupun diharamkan. Oke, selanjutnya nanti berarti sebelum nanti Pak Har menyiapkan video materi yang nanti akan kalian tonton, nanti kita akan menyanyikan lagu. Untuk teksnya nanti tak siapkan di sini, nanti kalian tinggal membaca di depan. Terus selanjutnya lirik lagunya atau nadanya menggunakan nada ipin, pasti kalian pernah mendengarnya. Coba, siap ya? Siap. Oke, tak siapkan dulu. Persiapan dulu. Belum. Yuk. Mari semua kita mengenal tentang makanan halal dan haram. Makanan halal boleh dimakan untuk
di sini makanan halal itu berarti yang boleh dimakan. Kok teman sekali, coba kalau ulangi dulu. Makanan halal berarti yang boleh dimakan. Oke, untuk makanan haram berarti ya tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Terus di sini ada contoh-contoh makanan haram, ada bangkai, darah, babi dan juga homer yang nantinya akan Pak terangkan di materi. Oke, sudah siap nanti melihat video pembelajaran dari Pak Har? Siap, jadi nanti kalian silakan dipahami. Setelah nanti ada yang kurang paham setelah selesai video itu, ada yang kalian kurang paham, nanti bisa tanyakan ke Pak Har. Siap ya? Siap. Oke. Nah, ini adalah video yang akan kalian tonton. Silakan lihat ke depan semua. Sudah terlalu cepat atau sudah pas? Cukup? Cukup ya? Cukup. Nah, nanti agar lebih paham lagi, Pak akan menerangkan melalui PowerPoint. Yang pertama yaitu hukum halal dan haram disusun oleh Pak sendiri. Oke. Yang pertama yaitu pengertian halal dan haram seperti tadi yang sudah Pak terangkan. Jadi halal dan haram itu ada pengertiannya. Pengertian yang pertama halal yang tadi sudah dijawab sama Mbak Sabrina. Halal itu berarti boleh diizinkan sama syariat Islam. Contoh makan nasi, terus minum air putih. Selanjutnya bekerja jujur. Yang selanjutnya haram. Haram itu berarti dilarang atau tidak diizinkan oleh umat Islam atau agama Islam. Contohnya makan babi, judi maupun mencuri. Ini sudah ada contohnya. Selanjutnya dasar hukumnya. Jadi halal dan haram itu ada dasar hukumnya. Ada 3 dasar hukum. Yang pertama coba Mas Yudi, Al-Quran. Nah, dasar hukum yang kedua Mbak Marsha, hadis. Benar. Dasar hukum yang ketiga siapa lagi? Mbak Yuan, ijma dan qiyas atau ijtihad ulama. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Jadi Al-Quran itu melarang, ada larangannya juga. Larangan memakan bangkai, darah maupun babi. Tapi tadi ada bangkai yang dihalalkan, ada dua, yaitu apa? Belalang dan ikan. Oke, terus darah semua darah, mau jenis darah apa saja, darah sapi, darah kambing, darah hewan lainnya juga itu diharamkan. Mau diproses seperti apapun darah itu tetap diharamkan karena ada beberapa makanan yang memang terbuat dari darah dan itu katanya enak. Katanya, bahkan juga belum pernah. Itu terbuat dari darah. Diharamkan ya. Terus selanjutnya babi juga di sini diharamkan. Dasar hukumnya apa? Berarti Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Terus selanjutnya hadis itu berarti ucapan, perkataan dan perbuatan Rasulullah. Di sini hadis itu menjelaskan tentang halal dan haram. Ada yang kurang dijelaskan dalam Al-Quran bisa diterangkan di dalam hadis. Jadi hadis itu menjadi pedoman yang kedua. Terus pedoman yang terakhir yaitu ijtihad ulama atau ijma dan qiyas seperti tadi yang sudah Mbak Yuan jawab. Itu. Jadi dari ijtihad ulama itu ada juga yang namanya fatwa MUI yang bisa kita dapatkan biasanya di bungkus makanan itu. Pernah melihat? Pernah ya? Oke, yang selanjutnya berarti sebab-sebab halal dan haramnya. Jadi ada sebab-sebabnya. Yang pertama dari zat asal. Zat asal berarti memang asalnya itu sudah diharamkan kayak babi, darah dan bangkai seperti tadi yang sudah Pak terangkat. Yang kedua berarti sifat perbuatan. Perbuatan berarti kayak judi, korupsi dan syirik. Korupsi itu juga termasuk perbuatan yang diharamkan. Terus yang ketiga proses mendapatkannya. Proses mendapatkannya ini
bukan hanya dari zat asalnya itu haram. Contoh di sini ada ikan halal dibakar di tungku babi menjadi apa? Haram gitu. Jadi yang halal juga bisa menjadi haram apabila proses mendapatkannya itu menggunakan cara-cara yang haram. Contoh nasi kita mencuri. Nasi itu halal apa haram? Halal. Tetapi kita mendapatkannya dari mencuri berarti diharamkan, jadi haram. Yang selanjutnya penerapan di kehidupan kita sehari-hari. Setelah tadi kita tahu hukumnya, dasar hukumnya, sebab-sebabnya, kita harus bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama berarti dalam sikap. Nah, sikap kita gimana? Yakin aturan halal dan haram itu demi kebaikan. Semuanya Allah atur itu dalam Al-Quran, itu sudah demi kebaikan umatnya, demi kebaikan manusia. Terus selanjutnya yang merugikan orang lain juga kita diharamkan. Yang ketiga, dalam konsumsi pilih yang halal dan thayyib. Cek logo halal kayak tadi yang sudah bilang, cek logo halal MUI, berarti ada tulisan apa itu halal, itu biasanya dibungkus makanan. Oke. Selanjutnya, hikmah menjauhi hal yang haram. Tadi kita sudah dari awal sampai akhir kita akan mendapatkan hikmahnya. Hikmahnya adalah ini salah satunya. Sebagai contoh, mendapatkan berkah dalam hidup kalau kita sudah memakan makanan halal dan haram, memakan makanan yang halal dan menghindari yang haram, itu kita akan mendapatkan keberkahan. Selanjutnya, doa lebih mudah jika dikabulkan. Doa kita mau dikabulkan. Contoh Mas Alfian mau berdoa, ya Allah semoga saya jadi TNI atau semoga saya jadi guru bisa gantek Pak Harsonggen gitu. Berarti kita harus menghindari yang haram-haram dulu. Ya, doa kita mudah terkabul. Terus hati menjadi tenang. Kalau kita sudah tahu tadi, sudah melaksanakan di kehidupan kita sehari-hari, hati kita menjadi tenang. Orang terlalu takut, oh iya aku haram apa tidak tadi memakannya ya, oh iya tadi aku sudah memakan yang halal apa belum ya. Nah itu tidak berpikir seperti itu karena kita sudah tahu, kita sudah melaksanakan. Selanjutnya terhindar dari dosa dan bahaya bagi tubuh. Contohnya makanan-makanan yang haram itu juga berpengaruh dalam tubuh. Contoh minuman-minuman keras atau khamr itu akan merusak dalam tubuh kita. Contoh merusak ginjal, merusak hati, merusak jantung. Makanya kita harus menghindarinya. Selanjutnya kesimpulannya. Tadi dari awal sampai akhir kesimpulannya adalah ini. Halal dan haram adalah batasan hidup seorang muslim. Jadi seorang muslim itu ada batasannya. Orang sangat PDW, tidak sesuka hati kita melaksanakan atau melakukan kegiatan kita di kehidupan kita sehari-hari. Setelah tadi kita sudah belajar dari awal sampai akhir, sudah Pak Har sudah memberikan contoh haram, contoh halalnya. Kalian wajib, sekarang berarti kalian wajib melaksanakan di kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya berarti memilih yang halal dan menjauhi yang haram. Yang selanjutnya berhati-hati dalam sikap, perbuatan serta konsumsi. Terima kasih. Mari kita tingkatkan keimanan kita dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti Pak Har akan membagikan tugas diskusi, ada pertanyaan? Tidak ada, sudah paham? Paham teman? Paham atau lebih keras lagi, sudah paham? Kalau sudah paham, nanti Pak Har akan membagikan kelompok. Kelompoknya berarti kemarin sudah Pak Har bagi ada 1, 2, 3 A, B, dan C. Setelah ini silakan nanti dikerjakan. Setelah Pak Har bagikan LKPD ini, kalian nanti langsung boleh mengerjakan. Nih, di sini sudah ada petunjuk pengerjaannya, tetapi nanti Pak Har akan menerangkan. Di sini ada 6 gambar yang sudah Pak Har siapkan. Yang pertama yaitu ini terlihat dari harimau, yang kedua babi, yang ketiga yang keempat bakso sapi, yang kelima membuang sampah sembarangan,
memberikan garis atau garis kotak seperti ini. Ini nanti Pak Har bagikan sebagai contoh untuk kalian. Sudah disiapkan yang siapa yang bagian menggarisinya, siapa bagian yang memgunting, sudah ya? Sudah. Oke, setelah ini nanti Pak Har bagikan satu-satu. Sebelum Pak Har bagikan, silakan dipilih ketua kelompok dulu yang nantinya sudah siap di sini untuk membaca hasil diskusi kalian. Oke, silakan kita kasih waktu 30 detik saja ya. Sambil Pak Har membagikan LKPD. Sudah? Sudah. Kalau sudah berarti silakan ini LKPD yang sudah Pak Har bagi. Silakan nanti langsung dikerjakan. Oh iya, untuk yang ini lembar kerja yang paling atas ini silakan nanti digunting terus ditempel di kertas karton ya. Yang paling atas, jangan di bawah. Ya nanti kalian bisa menulis nama anggota kelompok dan di sini juga sudah ada petunjuk pengerjaannya. Silakan boleh dibuka dulu. Silakan untuk yang bertugas menggarisi silakan digaris. Sudah jadi semua? Sudah. Setelah ini nanti maju untuk yang lainnya mendengarkan. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke teman kalian. Paham? Paham ya? Oke. Silakan didengarkan, dipahami karena masing-masing kelompok pasti memiliki alasan yang berbeda. Oke. Coba kelompok A mempersiapkan diri untuk maju ke depan. Ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yes. Nomor 1, babi, hukumnya haram. Alasan haram karena termasuk hewan yang menjijikkan. Nomor 2, sate kambing, hukumnya halal. Alasan halal karena terbuat dari daging kambing. Nomor 3, babat, hukumnya haram. Alasannya karena hidup di dua alam. Nomor 4, membuang sampah sembarangan, hukumnya haram karena merusak lingkungan. Nomor 5, bakso sapi, hukumnya halal. Alasan karena terbuat dari daging sapi.
Sudah tangan semua? Sudah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, bisa salam dulu. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, jadi kalau ada temannya maju, temannya bilang salam, kalian harus wajib menjawab karena menjawab salam hukumnya wajib ya. Oke, tadi dari kelompok A secara urutan sudah urut, gambarnya sudah sesuai, terus hukumnya ada dan alasannya juga ada. Kelompok B sudah siap. Oke, silakan bisa maju ke depan. Bisa agak ke tengah ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok A. Oke, silakan. Nomor 1, harimau. Hukum haram. Alasan karena hewan bertani. 2, bakso sapi. Hukum halal karena terbuat dari daging sapi dan tepung yang dihalalkan. Nomor 3, sate kambing. Hukum halal terbuat dari kambing yang dihalalkan. Nomor 4, katak. Hukum haram. Alasan karena hidup di dua alam. Nomor 5, kopi. Hukum haram. Alasan karena dianggap menjijikan. Nomor 6, membuang sampah sembarangan. Hukum haram. Alasan karena merusak lingkungan. Oke, sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada bisa salam menutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Untuk yang B juga sudah bagus ya. Ini malah ada 6. 6 berarti dari 1 sampai 6 gambarnya juga sudah sesuai. Terus hukumnya juga ada, alasannya juga cukup jelas. Oke, selanjutnya yang kelompok C atau kelompok terakhir bisa maju ke depan mempersiapkan dulu untuk presentasinya. Jadi ketuanya Mbak Raja siap ya? Siap, silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, silakan. Nomor 1, gambar bakso sapi. Hukum halal. Alasan terbuat dari daging sapi. Nomor 2, gambar harimau. Hukum haram. Alasan karena hewan bertaring. Nomor 3, gambar babi. Hukum haram. Alasan karena termasuk hewan yang menjijikan dalam agama Islam. Nomor 4, gambar sate kambing. Hukum halal. Alasan karena terbuat dari daging kambing. Nomor 5, gambar katak. Hukum haram. Alasan karena hidup di dua alam. Sudah ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah silakan salam penutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, dari A, B, dan C sudah bisa melaksanakan tugas yang cukup sempurna dari Pak Har. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Selanjutnya, berarti kalian sudah bisa memahami ya. Tadi garisnya juga sudah bagus, sesuai petunjuk pengerjaan juga sudah. Terus selanjutnya gambar-gambarnya juga sudah ditempel. Kalian sudah tahu halal dan haramnya, sudah tahu juga alasannya.
semuanya. Berarti kalian sudah paham di materi ini ya? Sudah paham? Sudah bisa membedakan halal dan haram? Sudah tahu alasan halal dan haramnya? Oke, tepuk tangan lagi. Oke, untuk selanjutnya berarti materi ini sudah selesai. Tadi Pak Har sudah menerangkan dari awal sampai akhir, sampai waktunya juga sudah habis. Ini alhamdulillah kalian paham, kalian sudah bisa membedakan halal dan haramnya, sudah tahu alasannya. Oke, sebelum nanti kita berkemas-kemas, saya akan memberikan penguatan materi dulu tentang halal dan haram. Halal berarti tadi yang boleh dimakan, diminum, dan dilakukan. Begitu juga haram berarti lawan katanya, yaitu tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, ataupun dilakukan. Terus dasar hukumnya tadi ada apa saja? Yang pertama, Al-Quran, Tuhan yang kencang. Yang kedua, hadis. Dan yang ketiga, ijma dan qiyas atau ijtihadul ulama. Terus setelah itu Pak Har akan menginformasikan untuk materi yang selanjutnya nanti akan kita pelajari, yaitu di minggu depan. Di minggu depan nanti kita akan belajar tentang khulafaur rasyidin. Nanti di bab ini nanti akan kita pelajari tentang Abu Bakar Asy-Siddiq dan Umar bin Khattab. Oke, jadi untuk materi selanjutnya nanti bisa dipersiapkan, bisa dipelajari. Nanti bisa bertemu lagi di minggu depan bersama Pak Har. Nanti ada pertanyaan. Setelah pertanyaan, nanti Pak Har akan memberikan petunjuk. Nanti sebelum pulang nanti kalian seperti apa? Gitu ya, Pak Har? Yang pertama, apakah sudah memilih makanan yang halal? Terus, apakah kalian pernah melihat teman kalian atau orang lain memakan makanan yang diharamkan dalam Islam? Belum atau tidak ya? Oke, nah silakan sekarang boleh berkemas-kemas dulu. Sudah siap? Pak harus berikan petunjuk nanti sebelum pulang. Siap? Silakan didengarkan ya. Oke, jadi nanti setelah berdoa kalian salaman dengan Pak Har seperti biasanya. Terus setelah itu kalian hadap ke teman kalian. Apa perasaan kalian setelah kita mempelajari materi hukum halal dan haram? Oke, jadi nanti contoh. Nanti setelah saling sama Pak Har, terus kalian hadap ke sana, contoh bilang senang gitu, apa senang gitu boleh. Bebas sesuai ekspresi kalian. Kalau kalian kok nggak senang ya bilang tidak senang. Paham? Paham. Oke. Sebelum nanti kita pulang ke rumah kita masing-masing, jangan lupa menjaga kesehatan. Kesehatan badan itu sangat penting. Jangan lupa olahraga, memakan makanan yang sehat, memilih makanan yang halal dan menjauhi yang diharamkan gitu. Semoga yang masih sakit, Mas Radit yang masih sakit, semoga lekas sembuh, bisa belajar lagi dengan kita di kelas 6 ini. Sebelum nanti kita pulang ke rumah kita masing-masing, silahkan dipimpin berdoa dulu. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Tepuk pulang. Bapak Ibu berdoa, duduk rapi, dan berdoa. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, silakan ekspresikan. Senang. Oke. Senang. 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 Oke, terus kelompok C. Senang. Oke. Senang. 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 Oke, kelompok A terakhir. Yang sudah